Salam damai dan salam sejahtera buat kita semua. Harapannya teman-teman sekalian sedang berada di dalam sukacita, keadaan bergembira, dan tentu sehat selalu. Kita ada dalam perbincangan terkait dengan Abraham, satu sosok yang sangat fenomenal, ya, sangat menarik untuk dipelajari, ya, kehidupan pribadinya, tentu kehidupan imannya. Bagi Ishak dan Ismail, ya, Abraham adalah ayah kandung mereka, ya, yang tentu punya pengalaman tersendiri bagaimana merasakan sentuhan didikan seorang ayah seperti Abraham. Kemudian kita mengenal bahwa bagi bangsa Yahudi, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama, kita lihat di situ bagaimana orang Yahudi menganggap Abraham itu sebagai bapaknya. Itu juga di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-11-12 kalau saya tidak keliru. Di situ Abraham, ya, disebut oleh Paulus sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya yang tentu, ya, menaruh harapan dan percaya kepadanya. Nah, ini menarik bagi kita semua ketika kita mau flashback atau kembali kepada situasi di mana Abraham waktu itu pertama kali ia diuji oleh Allah. Apakah Abraham yang setelah beberapa waktu tidak memiliki anak, ketika dia di usia yang tidak muda lagi, ya, kemudian diberi pengharapan dengan hadirnya anak, yaitu Ishak, anak perjanjian. Dan ketika Ishak sudah tumbuh dewasa, tentu ada satu ikatan emosional yang sangat dalam, yang tentu kita tahu ketika anak ini akan diambil, ya, bisa jadi, ya, berantakan habis hidupnya Abraham. Dan Allah kemudian menetapkan satu ujian yang saya yakin seluruh bapak-bapak di dunia ini tidak akan sanggup melakukannya. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang Abraham pikirkan. Tetapi kepada kita sebagai pembaca dijelaskan bahwa karena besarnya kasih Abraham kepada Allah, maka ia melakukan apa atau melaksanakan ujian tersebut. Dan kita tahu akhirnya, ya, pada akhirnya walaupun dengan situasi yang seram, yang sangat horor seperti itu, ada happy ending. Artinya Allah kemudian tahu bahwa sungguh-sungguh hati Abraham terpaut kepadanya, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah kemudian kita berpikir Allah akan menguji kita dengan cara-cara yang radikal seperti itu, dengan cara-cara yang ekstrim seperti itu, ya. Tentu saya tidak berani untuk mengatakan ya dan tidak. Tapi jauh lebih baik kita mau memahami maksud di balik itu semua. Maksud Allah terhadap ujian kepada Abraham itu apa, ya. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-10 bagaimana Yesus mengatakan bahwa, ya, seseorang yang lebih mencintai ayahnya, bapaknya atau ibunya, bahkan saudara-saudaranya, melebihi cinta kepada Allah, kepada Tuhan, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak layak, ya, orang-orang yang dianggap, ya, tidak memahami sejatinya kepada siapa kita mengasihi, ya. Nah, jadi Allah ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Dia ingin mengatakan bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah ini bukan bicara tentang patung, tetapi apa yang kemudian membuat pikiran seseorang itu teralihkan daripada Allah. Artinya Allah hanya bukan hal yang kedua, bahkan bisa ketiga dan keempat dan kelima, bahkan nyaris sama sekali tidak terpikirkan. Nah, ini yang Allah tidak inginkan. Maksud dari Allah sebenarnya, kalau engkau mencintai Allah dengan lebih baik lagi, ya, pertama-tama ini kan kita bicara tentang cari dahulu kerajaan Allah. Carilah Allah terlebih dahulu, maka segala yang lain itu akan ditambahkan. Allah mengatakan ada hukum yang sudah aku tetapkan di dalam kehidupan ini, bahwa ketika engkau mendapatkan aku, engkau akan mendapatkan semuanya. Ketika engkau mendapatkan kasih sayangku, engkau akan mendapatkan kasih sayang dari anak-anakmu, dari pasanganmu, dari siapapun, ya. Jadi
looking for God first, ya, cari Tuhan pertama kali, ya, and then ya semuanya akan mengalir. Nah, ini menjadi sebuah hukum yang dimaksudkan oleh Allah, ya. Allah tidak ingin merusak kehidupan kasih antara seorang bapa dengan anak, ya. Allah hanya mau mengatakan, engkau tidak akan sanggup mengasihi anakmu dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan cara yang katakanlah akan mendatangkan sebuah kehidupan yang berkualitas, ya, tanpa terlebih dahulu, ya, tanpa terlebih dahulu mengasihi aku. Ya, ini firman Allah. Artinya, kalau kamu ingin mendapatkan semua yang terbaik dalam hidupmu, dalam relasi dengan anak-anakmu, maka engkau harus menjadi bapa yang sayang kepada sang bapa. Ya, harus menjadi bapa yang selalu berkomunikasi dengan Allah, yang selalu menjadi murid untuk mendengar ajaran-ajaran bagaimana menjadi seorang bapa yang baik, ya, menurut cara Allah, bukan menurut cara kita, ya, cara manusia. Nah, jadi maksud dibalik ujian Allah terhadap Abraham ingin menjadikan Abraham tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Kepada kita juga, Allah, ya, kita tidak perlu harus mendapat ujian yang sama, sekelas selevel dengan Abraham. Sejauh kita memahami inti dari pesan firman ini, ya, sayangilah Allah sebesar-besarnya, maka anak-anakmu, cucu-cucumu akan mendapatkan kasih darimu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Saya ingin mengutip satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Semoga tepat maksud saya. Di situ dikatakan seperti bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah, ya, Allah atau Tuhan sayang kepada mereka-mereka yang percaya, yang mengasihinya. Nah, di akhir renungan ini, yuk para bapak-bapak, ya, bahkan juga para ibu-ibu, nanti ada gilirannya kita akan bahas dalam renungan berikutnya. Yuk para bapak-bapak, mari kita menghadap Tuhan, mari kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, minta pembelajaran dari Tuhan untuk kita dapat mengasuh, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekiranya konten ini baik bagi pertumbuhan iman dan kualitas kehidupan keluarga Anda, jangan sayangkan untuk tidak membagi atau men-share video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa.